7 cara mudah investasi untuk ibu rumah tangga, tanpa ribet dan tanpa risiko besar. Pak kabar, ibu semua yang lagi nonton sambil nyuci piring, sambil nunggu anak tidur, atau sambil pura-pura rebahan, tapi mikir uang belanja yang makin tipis. Aku mau curhat sedikit. Sebagai sesama ibu yang pernah ngerasain deg-degan tiap akhir bulan. Dulu aku selalu mikir investasi itu cuma buat orang kantoran, orang berdasi, atau orang yang duitnya udah kebanyakan. Sementara kita ini ibu rumah tangga, pegang uang belanja aja kadang udah ngos-ngosan. Apalagi dengar kata investasi, rasanya langsung pusing duluan sebelum mulai. Aku pernah ada di fase tiap malam mikir, kalau suami kenapa-kenapa, aku bisa apa? Kalau anak sakit, uangnya dari mana? Kalau harga-harga naik terus, tabungan kok rasanya jalan di tempat? Dan jujur ya ibu, banyak dari kita hidupnya capek bukan karena kurang kerja, tapi karena hidup penuh rasa khawatir. Sampai akhirnya, aku sadar satu hal, investasi itu bukan soal cepat kaya, tapi soal bikin hidup lebih tenang. Nah, sekarang aku mau ceritain 7 cara investasi yang menurut aku paling masuk akal buat ibu rumah tangga. Bukan teori tinggi, tapi yang beneran bisa dilakukan sambil ngurus rumah. Cara pertama itu dimulai dari mindset, karena banyak ibu yang pengen investasi tapi nunggu uangnya banyak dulu, nunggu kondisi ideal dulu, padahal kondisi ideal itu jarang datang. Aku dulu juga begitu, nunggu sisa uang belanja. Tapi kenyataannya sisa itu hampir nggak pernah ada. Akhirnya aku ubah cara pikir, investasi itu bukan nunggu sisa, tapi disisihkan di awal walaupun kecil. Contohnya waktu pegang uang belanja, langsung aku pisahkan sedikit dengan niat, ini bukan uang jajan. Ini uang masa depan. Rasanya memang agak nyesek di awal, tapi justru itu yang bikin disiplin. Cara kedua adalah memisahkan uang investasi dari uang belanja harian. Karena kalau digabung itu sama aja bohong. Aku pernah sok-sokan bilang ini uang investasi, tapi disimpan di dompet yang sama. Begitu anak minta es krim atau gorengan sore, langsung kebuka. Akhir bulan, aku bingung sendiri, kok investasinya nggak nambah? Sejak itu aku belajar, uang investasi harus benar-benar dipisah, entah di tempat lain atau rekening lain, supaya nggak kelihatan dan nggak gampang tergoda. Cara ketiga adalah memilih investasi yang benar-benar dipahami, bukan yang katanya lagi viral atau katanya cuannya gede. Banyak ibu yang takut ketinggalan, akhirnya ikut-ikutan tanpa ngerti. Aku pernah dengar cerita teman, cuma karena tetangga bilang ini bagus, langsung masukin uang tanpa paham cara kerjanya. Begitu uangnya turun, yang ada malah nangis dan kapok. Padahal investasi yang baik itu bukan yang paling heboh, tapi yang bikin kita ngerti dan tenang. Cara keempat adalah memilih yang aman dan realistis. Karena ibu rumah tangga itu tugas utamanya menjaga kestabilan rumah. Kita bukan lagi cari sensasi, tapi cari rasa aman. Lebih baik hasilnya kecil, tapi konsisten daripada gede, tapi bikin jantung copot. Aku selalu bilang ke diri sendiri, uang ini bukan buat gaya-gaya, tapi buat jaga keluarga tetap berdiri, walaupun ada apa-apa. Cara kelima adalah melibatkan suami supaya semuanya terasa ringan dan satu arah. Aku dulu sempat ragu cerita, karena takut dibilang sok pinter, tapi ternyata itu cuma ketakutanku sendiri. Waktu aku ajak ngobrol pelan-pelan, justru suami merasa dihargai dan senang, karena merasa ditemani mikir masa depan. Sejak itu, keputusan keuangan jadi nggak bikin stres sendiri, karena dipikir bareng. Cara keenam adalah konsisten, karena ini yang paling berat buat ibu-ibu. Kita sering semangat di awal, tapi gampang tergoda sama kebutuhan mendadak. Padahal investasi itu kayak masak, nggak bisa instan. Aku pernah berhenti beberapa bulan karena ngerasa capek, dan pas lihat hasilnya nggak berkembang. Baru sadar ternyata kuncinya ada di rutin, bukan di besar kecilnya uang. Cara ketujuh adalah punya tujuan yang jelas, supaya hati nggak gampang goyah. Kalau tujuannya cuma ikut-ikutan, begitu dengar kabar jelek sedikit, langsung panik. Tapi kalau tujuannya jelas, misalnya buat dana sekolah anak, atau dana darurat,
rasa sabarnya beda. Aku selalu ingetin diri sendiri, ini bukan buat sekarang, tapi buat masa depan. Jadi nggak perlu tergesa-gesa. Mindset kecil tapi rutin, itu lama-lama ngalahin yang besar tapi jarang. Banyak ibu merasa minder karena cuma bisa mulai sedikit. Padahal justru disitulah kekuatannya. Sedikit tapi konsisten itu lebih nyata daripada rencana besar yang cuma disimpan di kepala. Memisahkan uang memang terasa ribet di awal, tapi setelah terbiasa malah bikin tenang. Kita jadi tahu mana uang yang boleh habis hari ini dan mana yang nggak boleh disentuh sama sekali. Itu rasanya seperti punya pagar pelindung buat keuangan sendiri. Memahami investasi bikin kita lebih percaya diri sebagai ibu. Kita nggak gampang ditakut-takuti, nggak gampang tergoda, dan nggak gampang menyalahkan diri sendiri kalau ada naik turun. Karena kita tahu apa yang sedang kita lakukan. Main aman itu bukan berarti nggak berani, tapi tahu batas. Ibu rumah tangga itu pegang amanah besar, bukan cuman uang, tapi masa depan keluarga. Jadi wajar kalau pilih yang paling masuk akal. Ngobrol sama suami soal investasi, itu bukan soal uang semata, tapi soal kebersamaan. Rumah tangga itu berat kalau dipikul sendirian, tapi jadi ringan kalau dijalanin berdua. Konsistensi itu bukan soal sempurna, tapi soal balik lagi. Setiap kali berhenti, nggak apa-apa bolong, yang penting lanjut lagi. Itu yang bikin perjalanan panjang. Jadi mungkin tujuan yang jelas bikin kita lebih sabar dan nggak gampang iri sama pencapaian orang lain. Kita fokus sama jalur sendiri, dengan ritme sendiri. Pelan-pelan, ibu akan sadar, investasi bukan cuma soal uang, tapi soal perubahan cara berpikir. Kita jadi lebih tenang, lebih siap, dan lebih yakin sama masa depan. Karena pada akhirnya, ibu yang tenang itu hadiah paling mahal buat keluarga. Investasi itu bukan bikin kita jadi orang lain, tapi bikin kita jadi ibu yang lebih tenang. Karena ibu yang tenang, rumahnya lebih hangat, keluarganya lebih bahagia, dan anak-anaknya tumbuh dengan rasa aman. Kalau hari ini ibu cuma bisa mulai dari sedikit, itu nggak apa-apa. Yang penting mulai, karena masa depan keluarga dibangun bukan dari niat, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Kadang kita mikir nunggu uang banyak dulu, padahal uang banyak juga sering kalah sama diskon dadakan dan godaan jajan sore. Kalau ibu ngerasa video ini relate, berarti ibu bukan sendirian. Dan kalau ibu mau, kita bisa belajar pelan-pelan bareng. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.